di mana dia itu dituduh memiliki hubungan bersama dengan si mantannya Kayla ini, yaitu Evan. Dia yakin James membayar Evan. I do not support Evan Johnson in any way. Hai everyone, I'm Mr. Kim dan selamat datang ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat and fighting. Anyway, buat kalian yang mungkin mau muncul sama aku di Instagram, langsung aja follow @JuiceLeKim, entar langsung di follow back kok guys sama aku. Tenang aja. Adapun dalam video kali ini kita bakal bahas tentang drama panas dari influencer barat, yakni James Charles, Kayla, and Evan. Lantas, apakah yang terjadi dengan mereka? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, aku mau rekomendasiin hairspray yang aku pakai. Ini adalah hairspray dari Miranda yang smoothing and anti-freezing. Kalian dapat lihat bagaimana before and after sebelum aku pakai ini. Jadi hari ini aku emang gak keramas dan setelah disemprotin, wush, rambut mudah diatur. Dan dia tuh ngebuat rambut juga tampak lebih berkilau dan halus guys. Dan untuk informasi, ini mengandung keratin yang dapat memperkuat batang rambut. Selain itu ini juga ada milk protein yang dapat mengurangi kerontokan pada rambut. Buat kalian yang juga tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung aja mampir ke tag produk aku. Thank you so much. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Untuk pertama mungkin kita bakalan kenalan dulu ya guys dengan siapa-siapa saja yang terlibat dalam drama ini. Untuk pertama itu adalah Kayla. Kayla ini adalah seorang influencer teman-teman. Sementara untuk Evan itu adalah mantannya si Kayla. Lalu untuk James Charles sendiri juga merupakan seorang influencer dan dia itu terkenal sebagai beauty influencer. Lantas, apakah yang terjadi dengan mereka? Jadi teman-teman, drama ini bermula ketika Kayla mengungkapkan tentang bagaimana tuduhan KDRT yang dilakukan oleh mantannya yang bernama Evan. Dalam pengungkapannya, Kayla menceritakan seperti ini. Selama 9 bulan terakhir, aku menjalani hubungan yang sangat kasar. Aku tidak akan pernah bisa melupakan luka yang ditinggalkan. Aku tidak akan pernah menjadi wanita yang sama seperti sebelumnya. Pria yang sama yang akan menatap matamu dan berkata, aku mencintaimu, lalu mencoba membunuhmu adalah pengalaman yang aku harap nggak akan pernah dialami oleh siapapun. Kemudian ia menambahkan, aku diam-diam dilecehkan di saat mengunggah kehidupanku di internet sambil tersenyum. Itu benar, kamu dapat melihatnya di mataku. Aku menonton video lamaku dan melihat seseorang yang tidak ingin aku lihat lagi. Itu menguras jiwaku dan menghancurkan sifat kuat dalam diriku yang telah kumiliki sepanjang hidupku. Aku gak bisa mengungkapkan dengan kata-kata pelecehan itu dan apa yang terjadi padaku. Aku bertanya kepada alam semesta setiap harinya, mengapa aku? Dan aku sampai pada kesimpulan ini terjadi padaku untuk menyelamatkan orang lain. Jika aku melihat video ini 9 bulan yang lalu, itu akan menyelamatkan hidupku. Aku harus melalui ini agar aku menyelamatkanmu. Merekam video ini adalah hal tersulit yang pernah kulakukan. Ketika kamu menonton video ini, jika kamu merasa ada yang kamu rasakan, tinggalkan saja. Dia tidak mencintaimu. Ini bukan hanya kisahku, tapi kisahmu. Alright, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana pengungkapan dari Kayla. Dan guys, melalui catatan pengadilan Sumner County yang diperoleh oleh NBC News, Evan didakwa dengan Sumner County dengan tuduhan penyerangan dalam rumah tangga pada tanggal 7 April lalu dan kasus KDRT-nya ditetapkan pada bulan Mei. Sementara itu, pada tanggal 7 Mei, Kayla mengungkapkan bahwa keadilan telah ditegakkan. Menurut dokumen pengadilan, Evan mengaku bersalah atas tuduhan tersebut dan ia diperintahkan untuk nggak melakukan kontak dengan Kayla. Dia juga diperintahkan untuk tidak mengoperasikan akun TikTok, YouTube, atau Facebook atas namanya. Dia juga mengaku bersalah atas pelanggaran masa percobaan karena DUI. Dan dilansir dari NBC News, Evan sekarang ditahan. Adapun untuk Kayla menjelaskan dalam sebuah video yang menyebutkan bahwa Evan dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara dan hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan kepadanya adalah 5 tahun. Kayla juga mengatakan bahwa dia berencana untuk terus menempuh tindakan hukum lebih lanjut terhadap si mantan. Lebih lanjut, dia mengungkapkan, dia telah menyerangku di beberapa negara bagian, New York, Hawaii, California, dan Tennessee. Dan saat ini aku sedang dalam proses mengajukan tuntutan di negara bagian California juga, yang merupakan tuntutan pidana. Meskipun sudah berakhir di Tennessee, tidak di California. Alright, jadi seperti itulah bagaimana pengungkapan dari Kayla. Lantas, kenapa ya nama James Charles bisa terseret dalam hubungannya Kayla sama Evan? Apa yang terjadi dengan James Charles? Jadi teman-teman, ceritanya kayak gini. Di tengah permasalahan ini, James Charles menghadapi sebuah spekulasi dan juga tuduhan, di mana dia itu dituduh memiliki hubungan seksual atau hubungan romantis bersama dengan si mantannya Kayla ini, yaitu Evan.
Tuduhan itu muncul karena wawancara Be Better yang berjudul Investigasi James Charles dengan Zach Sellers yang diduga mantan sahabatnya Evan Johnson. Dalam wawancara tersebut, Zach mengklaim bahwa James menjamu Evan di rumahnya di Los Angeles di tengah keretakan yang terjadi dengan Kayla dan bahwa James ingin mengejar hubungan dengan Evan. Dalam kesempatan itu, Zach mengatakan, "Aku merasa James Charles membantunya karena dia menginginkan hubungan dengan Evan Johnson, hubungan fisik." Selain itu, Zach juga mengklaim bahwa ketika Evan kembali dari perjalanan, mereka bertemu dan Evan bertanya apa yang terjadi selama perjalanan. Lebih lanjut, Zach mengungkapkan seperti ini. "Malam itu dia akhirnya ingin minum. Aku nggak minum sebanyak itu. Dia jadi sangat mabuk. Aku seperti, apa yang terjadi? Apa yang kalian lakukan?" Kemudian dia seperti ini. "Ya, yang kami lakukan hanyalah bercanda bersama." Dan aku seperti, "Oke." Dan kemudian dia berkata, "Uang adalah uang." Dia berkomentar, "Uang adalah uang." Aku bingung dengan itu. Kemudian Zach mengaku nih guys bahwa nggak lama setelah itu Evan membagikan klip cepat di Snapchat dengannya. Lalu dia mengatakan mereka memang berhubungan seks. Itu klip yang sangat cepat dan sebenarnya ada di Snapchat dalam ingatannya. Namun klip itu tersimpan di roll kameranya karena beberapa alasan aneh. Kamu dapat mendengar 100% bahwa itu benar dalam video. Kamu dapat mendengar bahwa James memanggil Evan Daddy dan mengerang. Sangat-sangat mengganggu. Aku masih dapat membayangkannya. Aku nggak menyangka itu. Lalu Zach menambahkan dengan mengatakan, "Aku yakin ada banyak uang yang terlibat." Begitulah bagaimana statement dari Zach sambil menambahkan bahwa dia yakin James membayar Evan. Oke, jadi itulah alasan kenapa nama James terlibat dalam permasalahannya Evan sama Kayla. Karena dia dituding punya hubungan bersama dengan si Evan. Begitu guys. Dan guys, pada akhirnya tuduhan yang dilontarkan oleh Zach kepada si James ini viral banget dong di sosial media. Dan untuk James Charles itu nggak tinggal diam. Dia pun buka suara dan juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Dimana dalam klarifikasinya James itu membantah memiliki hubungan seksual ataupun romantis bersama dengan Evan. Dia juga mengatakan enggak mendukung Evan dengan cara apapun. Lebih lanjut, dia mengatakan, "Aku nggak mendukung Evan Johnson dengan cara, bentuk, atau rupa apapun." Begitulah ungkapnya sambil menyebut bahwa tindakan Evan menjijikan dan menyedihkan. I do not support Evan Johnson in any way, shape, or form. Let me make that. I don't support him, I don't support violence against women, and I sure as hell do not support the disgusting, deplorable, violent, heinous acts that he committed against Kayla Malik behind closed doors. I really fucking hope and pray that when this goes to court this week, Kayla gets justice for what that man put her through. At the same time, the videos that I'm currently seeing all over my For You page are disturbing to me. This is not TikTok tea and drama for everyone else's entertainment. This is real people dealing with some really serious shit. The conversation has completely shifted focus away from Kayla Malik and how she was brave enough to speak out about what she went through to how James Charles involved, the downfall, By Sister 2.0, where's the apology video? It's distracting from the actual issue at hand, which is domestic violence. I have not spoken out about this for a couple of different reasons. The main one being, this is going to court this week. Anything I or anybody else says online can and probably will be used by either Evan's defense attorney or the judge to affect the outcome of its ruling. And I didn't want to put Kayla at any risk for that. I hate that I'm getting online and filming this video right now, but I truthfully have no other choice because I've also spent the last several weeks trying to get in contact with the only person involved in this that actually matters and needs to hear the truth, and that's Kayla Malik. And she has been unwilling to have a conversation with me. And frankly, I don't blame her. Kemudian ia menambahkan, "Kami nggak berhubungan seks dan aku tidak pernah membayarnya untuk layanan seksual apapun. Semua ini berawal di awal tahun 2025 ketika aku menghubungi Kayla tentang dirinya dan Evan yang tampil bersama dalam video hari Valentine. Ia bilang tidak bisa. Ia sangat marah karena mereka baru saja putus dikarenakan Evan gila. Aku mencoba sedikit mencarikan suasana dan melontarkan lelucon ringan dengan bertanya apakah aku bisa memilikinya sekarang atau bisa memiliki Evan sekarang. Lalu aku bertanya apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Yang dia katakan kepadaku hanyalah bahwa Evan melakukan hal-hal buruk padanya dan bahwa aku akan mencari tahu lebih banyak dalam serial TikToknya yang terdiri dari 30 episode. Dia bilang dia kesal dikarenakan dia membantu membangun platformnya berdasarkan kebohongan dan juga pelecehan.
Dan setiap kali dia sembuh, dia akan online dan mengungkapkannya. Aku akan sangat jujur, aku tidak menanggapi percakapan ini dengan serius dan jelas karena mengetahui apa yang kita semua lakukan. Aku seharusnya melakukannya. Kemudian James Charles menegaskan bahwa terlepas dari spekulasi yang ada, dia sama Kayla itu bukanlah teman dekat. Lebih lanjut, dia menceritakan seperti ini guys. Aku nggak mengatakan ini untuk mengurangi perasaannya tentang hal ini. Aku nggak mengatakan itu untuk meremehkan apa yang telah dialaminya. Kami hanya bertemu beberapa kali. Kami berkolaborasi pada tahun 2023 dan dia menjadi bintang tamu di podcast bersama denganku pada tahun 2024. Kami juga nongki di pesta Halloween teman bersama kami pada bulan Oktober. Kami nggak pernah nongkrong berdua. Kami juga nggak pernah mengobrol secara mendalam. Aku hanya nggak begitu mengenalnya untuk dapat menafsirkan pesan-pesan ini dan memiliki gambaran yang lebih baik tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup. Oke, jadi intinya adalah James itu mengatakan bahwa dia sama Kayla itu kenal. Oke, kenal gitu. Pernah kolaborasi bareng, pernah tampil di podcast bareng, pernah juga nongki di pesta Halloween teman-temannya, begitulah. Tapi mereka tuh nggak pernah kayak deep talk gitu, nggak pernah ngobrol berdua, nggak pernah nongkrong berdua. Jadi kayak dia tuh belum terlalu mengenal sosok Kayla. So, dikarenakan dia nggak terlalu mengenal Kayla secara dalam, dia pun kayak nggak bisa nih menafsirkan bagaimana pesan-pesan yang sempat dikirimkan oleh Kayla kepadanya. Begitu. Kemudian James Charles membenarkan nih guys bahwa dia dan juga Evan hanya memiliki persahabatan singkat. Oke, persahabatan singkat katanya. Lebih lanjut, statement dari James adalah seperti ini. I really hate to admit it, but I did have a brief friendship with Evan Johnson that started and ended well before I ever learned about any of the violence that was going on behind the scenes. He reached out to me a couple of days later asking me for advice and told me the same exact story that Zach Sellers believed and then repeated on the Be Better podcast, which was that the relationship was toxic, they both said things and did things that they shouldn't have, and a bunch of other stories that genuinely made me believe Evan Johnson was the victim in the situation. He told me that he moved back to Nashville to go to church and get therapy and try to become a better man, and he seemed vulnerable. He seemed real, and he seemed scared that Kayla was going to get online and start telling lies about him, and he knew exactly what to say to relate it back to a situation that I was in that made me have sympathy for him and be on his side. I feel so dumb for ever believing him, but when I was in a similar situation, all I cared about was anybody treating me like a human being and hearing me out and being there for him, so that's what I tried to provide. We became closer, we would start FaceTiming, he was very suicidal and depressed, and eventually he told me that he wanted to come out to LA to escape and get his mind off of things for a weekend, so I invited him out. All we did was sit on the couch, order food, watch movies, but over the course of the weekend, I slowly started to notice that some of his stories were not exactly lining up. There were inconsistencies, and I started to get worried that I might be on the wrong side of things, and that was confirmed as soon as Kayla noticed that he was at my house and I had to lie to her. I didn't know what to do. I realized then that I was in the middle of a very fucking messy situation that I should have never gotten involved with in the first place, but this man was staying with me and I didn't know how to get out of it. Later on that night, I told Evan straight up I was uncomfortable, I was upset that I had to lie to her, and that we could not hang out any further. He respected that, and the next morning, he flew home. As soon as Evan left LA, I immediately started making myself unavailable to him because I recognized that he was not the man he was telling me he was. But it wasn't until a month later, when Kayla uploaded her video, He Doesn't Love You, that I actually got to sit and watch how much of a monster he is. My jaw was on the floor for all 2 hours of that video. I could not believe what I was watching and seeing. The horrendous verbal abuse, the violent physical abuse. I was shocked. I was ashamed for not taking me and Kayla's conversation more seriously. I was embarrassed for ever believing that man's lies and manipulation. And I was angry with myself that I ever allowed that man into my home. It was horrifying, and I'm so proud of Kayla for being able to speak up. Dan setelahnya James menyebut bahwa wawancara Be Better dengan Zach Sellers sebagai omong kosong belaka dan mengatakan gak ada bukti untuk mendukung tuduhan tersebut. Dia juga mengatakan nih guys akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang menyebarkan informasi palsu. Lebih lanjut, James mengatakan seperti ini. Dia atau Zach mengaku melihat bukti di ponsel Evan yang menunjukkan bahwa Evan berhubungan seks dengan saya. Maksudnya bukan aku ya guys, tapi James. Kalau kamu punya tanda terima, kalau kamu punya bukti video, ya kamu bisa mengunggahnya. Kamu sudah mendapatkan persetujuan dan izin penuh dariku. Zach mengaku mengetahui semua informasi ini sebagai kebenaran karena ia menekan Evan agar mabuk dan menceritakan apa yang terjadi selama perjalanan. Aku nggak tahu apakah Evan berbohong kepadanya agar perjalanan itu tampak lebih menyenangkan dan mengasyikkan, atau Zach benar-benar mengarangnya untuk bersenang-senang. Aku ingin percaya bahwa ini bukanlah kasusnya dan bahwa dia juga
dimanipulasi ke dalam situasi ini. Gak ada bukti atas klaim konyol yang dibuat Zack karena klaim tersebut gak pernah terjadi. Itulah sebabnya aku gak punya pilihan lain selain mengambil tindakan hukum. Alright, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi dari James Charles. Dari klarifikasi tadi ada beberapa poin yang dapat kita simpulkan. Pertama, alasan kenapa pada awal dia itu seperti berpihak gitu kepada Evan, karena ya ceritanya Evan gitu. Namun lama-kelamaan dia mulai menyadari bahwa oh kayaknya aku salah deh, aku berada di pihak salah deh, karena aku menilai bahwa di sini ada ketidakkonsistenan gitu dari cerita yang dia kasih ke aku gitu. Dan yang paling terpenting adalah dia mengatakan gak melakukan hubungan seksual bersama dengan Evan atau bahkan mungkin memberikan dukungan finansial kepada Evan. Begitu guys. Dan oleh karena itu dia pun akan mengambil jalur hukum atas tuduhan penyebaran informasi palsu. Alright, jadi guys kurang lebih seperti itulah bagaimana rangkuman dari dramanya James Charles, Kayla, and Evan. Dan bagaimanakah pendapat kalian akan drama yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Mr. Kim Ahmed dan aku mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformation, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. By the way, buat teman-teman yang memiliki permasalahan kulit yang mungkin geradakan, kusam, komedoan, udah coba ini itu tapi nggak mempan, maybe kalian mungkin bisa melakukan yang namanya peeling. Dan salah satu produk peeling yang menurut aku worth it banget buat kalian coba adalah Autumn Pure Nature. Ini juga harganya benar-benar terjangkau banget, dia itu start dari 30-40 ribuan guys, udah dapetin 30 mili. By the way aku beli size besar karena emang di aku sendiri bagus, jadi ya udah gitu aku sekalian aja beli size yang besar. Tapi tolong dicatat sebelum kalian pakai itu mohon dibaca dulu ya guys. Mohon dibaca dulu ketentuan dan segala hal lainnya. Kalau aku jelasin di sini nanti videonya kepanjangan. Dan guys, kalau kalian pakai ini, jangan lupa untuk pakai moisturizer sama sunscreen. Untuk moisturizer sendiri, bisa deh cobain moisturizernya Veril. Yang mana moisturizer ini selain dapat melembutkan dan juga menghaluskan serta melembabkan wajah, ini juga dapat mencerahkan. Karena di sini terdapat kandungan pencerahnya guys, yaitu niacinamide atau vitamin B3. Kalau untuk sunscreen, karena aku tipikal wajahnya yang berminyak dan juga rentan berjerawat, ya udah aku pakai sunscreen yang cocok untuk kondisi wajah seperti itu. Ini tuh adalah sunscreennya Wardah Acne Calming. Waktu dipakai itu adem, cepat menyerap, no white cast, dan nyaman aja sih dipakai. Dan mau kalian yang mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke produk aku ya guys. Thank you so much and bye bye everyone.